Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transport zat atau biasa dikenal dengan transport membran. Untuk permulaan, di sini ada sebuah sungai yang arah arusnya tuh ke kiri. Ada dua panda yang sedang bermain tubing. Panda pertama dia mengikuti arus, yaitu ke kiri. Panda kedua dia ingin coba-coba melawan arus. Kira-kira panda mana sih yang nggak perlu pakai energi dan panda mana yang memerlukan energi yang lebih untuk bermain tubing itu? Betul, yang pasti yang mengikuti arus itu lebih gampang dibandingkan dengan melawan arus. Sama halnya dengan gerakan zat melalui membran sel, maka yang melawan arus itu lebih sulit karena butuh energi dibandingkan dengan yang tidak melawan arus. Bagi yang tidak melawan arus, kita namakan transport pasif. Bagi yang melawan arus karena butuh energi, kita namakan transport aktif. Ada 5 bahasan tentang transport zat. Yang pertama difusi melalui membran, yang kedua difusi dengan fasilitas, yang ketiga osmosis, yang keempat transport aktif, yang kelima endositosis dan eksositosis. Difusi diambil dari kata diffuse atau menyebar. Contohnya begini, ada gerbong kereta A, dia itu penuh dengan orang-orang atau konsentrasi orangnya itu tinggi. Sedangkan gerbong B, konsentrasi orangnya itu atau jumlah orangnya sangat sedikit. Jadi otomatis orang-orang yang ada di gerbong A itu akan pindah ke gerbong B agar seimbang. Jadi, difusi itu perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Konsentrasi molekul yang tinggi dalam sebuah larutan kita sebut dengan hipertonik, sedangkan konsentrasi molekul yang sedikit kita sebut dengan hipotonik. Bedanya apa antara difusi melalui membran dengan difusi dengan fasilitas? Kalau difusi melalui membran, molekul-molekulnya itu bisa langsung pindah melalui membran yang fosfolipid itu tanpa melalui bantuan yang lain. Berbeda dengan difusi dengan fasilitas, dia berpindahnya itu harus melalui channel yang protein integral itu. Molekul yang sangat kecil, bersifat nonpolar, tidak suka air, dan juga tidak bermuatan itu sangat mudah melewati lipid bilayer karena memiliki kesamaan sifat dengan area tengah lipid bilayer itu, jadi lebih mudah untuk masuk. Oke, contohnya molekul apa saja? Yaitu ada oksigen, ada juga karbon dioksida. Osmosis adalah difusi khusus air, jadi sama perpindahan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang lebih rendah. Ingat, airnya yang konsentrasi tinggi, bukan zat terlarutnya. Dan ini harus melalui membran selektif permeabel. Bisa dilihat bahwa di membran itu hanya ukuran airlah yang bisa masuk, sedangkan zat terlarut lainnya itu tidak bisa melewatinya. Jadi airlah yang berpindah dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Transport aktif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi melawan arus seperti panda yang di awal. Jadi butuh energi untuk melewatinya. Contohnya adalah pompa NaK. Jadi di dalam sel Na itu konsentrasinya rendah, di luar konsentrasinya tinggi. Untuk kalium konsentrasi di luar lebih rendah, konsentrasi di dalam itu tinggi. Karena suatu kebutuhan mengharuskan Na dari dalam sel itu keluar, sedangkan kalium dari luar itu harus masuk ke dalam. Karena ini melawan arus atau melawan gradien konsentrasi, oleh karena itu prosesnya membutuhkan energi dari ATP. Pertama, 3 natrium menempel pada protein yang menstimulasi fosforilasi oleh ATP atau penempelan gugus fosfat yang mengakibatkan adanya energi, sehingga bentuknya pun akan berubah, natrium pun bisa keluar, dan seketika kalium itu akan terikat pada protein tersebut. Ketika kalium terikat, fosfat itu akan lepas atau namanya defosforilasi, sehingga mengakibatkan kembali ke bentuk semula proteinnya. Alhasil, natrium bisa keluar sel dan kalium bisa masuk ke dalam sel.
Endositosis yaitu pemasukan zat padat berukuran besar dari luar sel ke dalam sel dengan cara pembungkusan oleh membran itu sendiri. Nah, satu lagi sama halnya pemasukan yaitu pinositosis, tapi yang dimasukkan bukan padat tapi cairan. Oke, yang eksositosis adalah kebalikan dari endositosis, yaitu pengeluaran zat padat dari dalam sel ke luar sel. Oke, kesimpulannya yang pertama, difusi adalah perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, bisa melalui membran langsung atau bisa difasilitasi oleh protein. Yang kedua, osmosis yaitu difusi khusus air. Yang ketiga, transport aktif yaitu perpindahan molekul atau zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan membutuhkan energi. Dan yang terakhir adalah endositosis, yaitu pemasukan zat padat berukuran besar ke dalam sel. Kalau misalkan pinositosis adalah cairan yang dimasukkan ke dalam sel. Nah, untuk eksositosis adalah kebalikan dari endositosis, yaitu pengeluaran zat padat dari dalam keluar sel. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.